Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Purwanti, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 1231114. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan inklusif yang diampu oleh Bapak Zulkarnain, SSI, MPD. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan membahas topik mengenai tantangan yang sering muncul ketika nilai budaya itu ingin diintegrasikan ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, berdasarkan panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek tahun 2022, pendidikan inklusif ini menekankan penghargaan terhadap keberagaman serta pemenuhan kebutuhan belajar setiap anak. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, pembelajaran itu tidak hanya bertujuan menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga membentuk akhlak, sikap toleransi, dan juga empati. Nah, salah satu upaya yang dilakukan itu adalah mengintegrasikan nilai budaya ke dalam pembelajaran PAI agar lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Namun, dalam praktiknya ini, integrasi nilai budaya dalam pembelajaran PAI inklusif itu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perbedaan nilai budaya antar peserta didik menjadi salah satu tantangan dalam pembelajaran PAI inklusif. Afrizal pada tahun 2024 menyatakan bahwa keberagaman latar belakang budaya di lembaga pendidikan Islam inklusif itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sosial apabila tidak dikelola secara bijak dan berlandaskan prinsip inklusivitas. Jadi, hasil kajian pendidikan Islam di sekolah inklusif itu menunjukkan bahwa perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dikelola secara bijak. Nah, perbedaan nilai budaya sebenarnya itu merupakan hal yang wajar dalam kelas inklusif. Namun, jika guru itu tidak mampu mengelolanya dengan baik, perbedaan tersebut justru dapat menghambat proses pembelajaran dan interaksi antar peserta didik. Kemendikbudristek melalui modul pendidikan inklusif tahun 2023 menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru, termasuk pemahaman terhadap keberagaman budaya dan juga karakteristik siswa berkebutuhan khusus agar pembelajaran ini dapat berjalan secara adaptif. Nah, dalam praktiknya masih terdapat guru yang kesulitan mengintegrasikan nilai budaya serta inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kompetensi guru bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi kunci utama keberhasilan pembelajaran PAI inklusif. Nilai budaya dalam pembelajaran PAI ini sering disampaikan melalui cerita, simbol, dan juga tradisi lisan. Namun, bagi siswa berkebutuhan khusus, penyampaian itu perlu disesuaikan lagi. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan fleksibilitas metode pembelajaran. Nah, menurut pandangan saya, adaptasi materi ini bukan berarti mengulangi makna nilai budayanya, melainkan menyesuaikan cara penyampaiannya agar dapat dipahami oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Oleh karena itu, guru PAI perlu melakukan adaptasi materi agar nilai budaya ini dapat dipahami oleh seluruh siswa. Adaptasi tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan media visual, ilustrasi sederhana, atau pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur dan juga fleksibel. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penguatan moderasi beragama tahun 2023 menegaskan bahwa pembelajaran PAI itu harus menekankan nilai toleransi, empati, dan juga sikap saling menghargai dalam keberagaman.
Namun, dalam realitasnya masih terdapat stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus. Sikap ini menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya dalam PAI inklusif itu tidak hanya bergantung pada guru saja, tetapi juga pada lingkungan sekolah secara keseluruhan. Lestari dan Tirtoni tahun 2025 menjelaskan bahwa integrasi nilai budaya berbasis kearifan lokal dalam pendidikan inklusif dapat meningkatkan karakter toleransi apabila disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru, guru pendamping khusus, dan juga orang tua ini menjadi langkah penting. Dengan kerjasama tersebut, pembelajaran PAI dapat menjadi lebih inklusif dan bermakna bagi seluruh siswa. Integrasi nilai budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang inklusif ini memang menghadirkan berbagai tantangan. Namun, dengan pemahaman yang tepat, sikap yang terbuka, dan komitmen bersama, pembelajaran PAI ini dapat menjadi ruang yang lama bagi seluruh peserta didik. Karena sejatinya, Islam mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman sebagai wujud rahmat bagi seluruh alam. Dalam pendidikan inklusif, upaya dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung untuk semua siswa, sehingga setiap individu dapat merasa diterima dan dihargai tanpa diskriminasi. Disinilah peran kita semua, baik dari sekolah, orang tua, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Lingkungan yang mendukung membuat anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang dan kemampuan. Hal ini akan membuat mereka merasa lebih dihargai, membangun keterampilan sosial, serta rasa percaya diri mereka. Fasilitas dan sumber daya yang memadai akan membantu mereka untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembelajaran, sehingga proses belajar lebih efektif. Dengan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan, anak berkebutuhan khusus akan berkembang secara optimal, mencapai potensi mereka, dan tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.